Halo teman-teman, kita kembali dengan one-on-one smart fotografi. Hari ini kita membahas mengenai topik yang baru ya, yaitu mengenal strobis. Nah teman-teman mungkin sudah sering dengar istilah nama tersebut, stro dan bis, yaitu berasal dari kata strobe ya. Strobe ini ada jenis-jenisnya, teman-teman bisa nanti lihat jenis-jenis flash yang ada di atas ini ya. Kemudian kita belajar tekniknya. Apa sih strobis itu? Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya supaya bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Teknik strobis adalah suatu teknik pemotretan yang menggunakan flash eksternal ya, yang tidak menempel pada bodi kamera. Jenis teknik ini sudah lama digunakan dari zaman digital. Yang sebelumnya yang pertama kali menggunakan adalah David Hobby, dan mungkin juga sudah digunakan waktu zaman analog juga ya sebenarnya, tapi boomingnya akhir-akhir ini adalah di zaman digital ini, karena semua orang bisa memakainya dan menggunakannya dengan cepat. Keuntungan dari teknik strobis ini yaitu membuat foto kita menjadi berdimensi dibandingkan dengan yang konvensional, yaitu flash yang ada nempel pada bodi kamera ya, seperti ini. Ini sifat lampu kilat seperti ini, dia akan cenderung fotonya akan flat dan serasa kurang menarik ya, dan juga dibandingkan dengan flash internal dari kamera tersebut tidak membuat sesuatu foto yang dimensinya lebih kebuka gitu ya. Dengan teknik strobis ini kita bisa fleksibel membawanya ya, bisa kita bawa kemana saja, ringkes, dan kemudian gampang digunakan ya. Dengan menggunakan flash strobis ini kita banyak lakukan eksperimen, eksplorasi, dan juga praktek ya. Jadi kita bisa akan leluasa untuk berkreasi gitu ya. Jadi teman-teman bisa eksplorasi lagi lebih lanjut lagi mengenai strobis ini. Yang tadi saya bilang, pemotretan yang tidak pada bodi kamera tetapi flashnya adanya di stand gitu ya. Jadi nanti kita bahas lebih lanjut mengenai strobis ini. Nah, dengan lebih lanjut, untuk mengetahui lebih dalam mengenai tentang strobis ini, baiknya teman-teman mengenal dulu deh apa sih yang diperlukan untuk strobis itu ya. Yang pertama, selain kamera, faktor pendukung utama adalah flashnya. Teman-teman bisa mempelajari jenis flashnya ya. Yang pertama seperti ini. Ini adalah jenis flash yang manual ya. Flash ini tidak bisa dimainkan powernya dan juga tidak bisa di zoom di powernya sini, di zoom di sini. Jadi hanya manual, hanya menggunakan power yang ada di sini aja gitu. Nah, yang harus teman-teman perhatikan dalam memilih flash untuk strobis adalah teman-teman harus memilih flash yang memiliki standar, yaitu gampang. Yang flash yang bisa di setting manual, flash yang bisa diatur powernya dari full power, setengah, seperempat, 1/8 sampai seterusnya, sampai paling kecil 1/128 powernya. Jenis flash itu adalah seperti ini yang saya pakai. Ini adalah jenis flash yang dedikasi ya. Teman-teman ingin tahu jenis-jenis flash tadi ada di atas ini. Kemudian flash ini hanya menggunakan 4 baterai, jadi sangat simpel sekali dan gampang, mudah pemakaiannya. Teman-teman bisa masukkan sini baterainya, tidak ada 1 menit juga masukkan baterainya ke dalam flash tersebut. Yes. Tinggal kita pakai. Nah, ini kita udah bisa ngidupin powernya dan sangat simpel sekali. Dan kita harus standar tadi ya,
teman-teman harus cari flash yang jangan seperti ini ya, tapi yang bisa diatur manual dan juga powernya, yang bisa juga begini nih, segala arah, dia bisa segala arah ya. Yes. Nah, dan kemudian untuk mengatur masuknya cahaya itu dipengaruhi oleh shutter speed. Kebanyakan shutter speed itu di kamera itu flash yang sinkro adalah 1/200 sampai 1/250. Apabila flashnya tidak mencapai itu, misalkan kita memakai bodinya dengan kecepatan shutter speednya 1/350, otomatis flash yang kita pakai tidak tertangkap oleh kamera, maka gambarnya akan menjadi gelap separuh. Jadi kalau misalkan teman-teman motret yang di sini terang ya, di sini gelap, mungkin teman-teman sering alamin tuh, oh kok ini kenapa ya, kok fotonya dikasih flash separuh, karena flash itu tidak tertangkap oleh kamera ya. Jadi bagaimana caranya? Caranya adalah teman-teman juga harus memilih flash yang sudah high speed synchro ya, atau dengan dinamakan dengan HSS. Jadi walaupun kamera memakai yang speed tinggi 1/5000, 1/8000 atau 1/10000, kamera dapat menangkap flash tersebut, jadi kecepatannya sama. Jadi teman-teman harus memilih flash yang smart sekarang, apalagi zaman teknologi sekarang flashnya sudah canggih-canggih semua, dan juga harganya relatif murah ya. Teman-teman bisa dapatkan di toko online, dan juga di bawah ini juga nanti saya kasih linknya untuk mencari flash yang murah, terus yang sudah mempunyai fungsi-fungsi yang banyak. Oke. Untuk selanjutnya kita mengenal namanya trigger. Jadi tadi teman-teman udah tahu tentang flashnya ya, kemudian kita mengenal triggernya ya. Saya di sini nggak lama-lama karena di video sebelumnya saya sudah membahas mengenai jenis-jenis trigger, ada di atas ini, teman-teman nanti bisa lihat linknya. Saya hanya mengulas sebentar sekilas ya. Yang pertama waktu itu adalah trigger seperti ini, dia dengan metode wireless ya. Jadi adanya seperti ini, teman-teman bisa lihat ya. Ini dulu trigger pertama yang saya punya, dulu saya beli ada 5 atau 6 ya. Jadi di satu sini dipakaikan di flash, di sini flash ini, yes, ini udah bisa digerak-gerakin ya, dalam arti dia sudah punya kayak spigot gitu, jadi flashnya bisa dinaik turunin gitu, jadi giniin ya. Jadi kalau misalkan kita nempel pada spigot ya, kita akan coba ya. Tuh ini trigger perdana saya, jadi dia bisa gini nih, yes, bisa begini, bisa begini, jadi sudah ada gitunya ya. Yang lama tapi bagus sih, saya sampai belinya beberapa waktu itu. Kemudian ada lagi, habis itu keluar lagi jenis-jenis trigger. Yang ini dia nggak bisa gerakkan kemana-mana kayak tadi itu, tapi dia dibantu oleh spigot ya, jadi dia bisa naik turun. Untuk flashnya ini kita coba ya, kita coba seperti ini, dia bisa naik turun, kita atur flashnya seperti ini ya. Nanti teman-teman juga lebih dalam lanjut lagi ada video di atas ini ya, jenis-jenis apa, jenis-jenis modifier trigger dan juga bracketnya, nanti perhatikan aja di link ini saya kasih. Kemudian habis itu ada juga namanya trigger yang 3 ya, jadi dalam artian ini satuannya. Jadi saya punya bracket maksud saya trigger ini mempunyai bulat ini dengan ada transmistornya seperti ini ada receivernya, ini juga memiliki 3 flash ya, jadi sekali masuk ini ada 3 flash di kiri kanannya. Kemudian kita bisa buka flash satu lagi nih, jadi ini saya bawa 2 kebetulan, jadi dia bisa masuk 3 flash, jadi sekali jalan gini 3 flash. Jadi ini fungsinya untuk powernya, kalau misalkan kita motret outdoor kolang power, teman-teman bisa menambahkan 3 flash sekaligus dengan satu transmitter ini. Kemudian berkembang zamannya sekarang, dulu udah ada juga merek yang lain yang bagus, kemudian sekarang sudah ada keluar
yaitu merek ini, Godok. Jadi dia bisa mengatur powernya dari jauh. Kalau dulu kan saya itu ngatur flash itu, ngatur power flash itu selalu pakai manual. Jadi sebarannya kalau kita misalkan sendiri nih, misalkan flashnya ada di sini nih, jadi saya di agak 2 meter, jadi saya jalan-jalan gitu, atau memang saya pakai asisten, jadi asisten tolong powernya diturunkan, ditambahkan gitu loh. Jadi saya nyuruh orang. Kemudian dengan ini fleksibel sekali ya, kita bisa ngatur flashnya dari jarak jauh dari trigger ini. Kemudian kita masukkan lagi ke dalam flashnya ini, jadi dia bisa ngatur secara manual ya, tanpa ada seperti ini, tanpa ada embel-embel kayak gini nih. Jadi dia langsung dengan flash. Terus kita masukkan ini, posisinya ini ke bracket nih. Bracket itu ada banyak macamnya, teman-teman juga nanti bisa lihat di link di atas ini, kita udah pernah bahas di video sebelumnya. Terus kemudian kita bisa menggunakan snap juga, modifiernya, dan juga ini jadi masuk ke flash. Jadi kita menggunakan bracket juga yang kita informasikan ke teman-teman. Bracketnya bisa yang seperti ini, tipe T ya. Jadi softboxnya di sini, jadi misalkan softbox bisa di sini ya. Tapi kali ini saya contohkan dengan snoot ya. Saya bisa masukkan di sini. Ya ini. Kemudian flashnya saya taruh di sini. Gini ya. Saya coba ya. Ini ada jenis triggernya. Kemudian setelah ini kita masukkan. Jangan lupa dikunci. Kalau nggak dikunci ntar flashnya jatuh, kan flash mahal ya. Karena saya udah pengalaman waktu motret itu flashnya jatuh ke air, jadi tidak bisa dipakai lagi. Jadi walaupun jatuh ke air, tapi saya tetap semangat loh. Jadi misalkan jadi curhat ya, curhat colongan. Tapi nggak apa-apa. Tapi itu semua supaya kita termotivasi ya. Jadi nggak ada alat itu jangan disayang-sayang jadinya. Kalau misalkan rusak ya resiko lah, pakai beli lagi. Jadi aslinya kayak gini gitu ya. Jadi bisa dimarahkan kemana-mana. Kemudian yang lebih perlu lagi, teman-teman butuh yang namanya leg stand. Jadi leg stand itu tempat untuk berdirinya penyangga flash ya. Leg stand itu adanya seperti ini. Nah ini saya lepas bracketnya ya. Ini bracket tipe lain, namanya tipe S. Kemudian kita butuh namanya leg stand atau untuk lampu ya. Jadi adanya seperti ini, teman-teman juga udah tahu apa namanya leg stand. Mungkin teman-teman sudah punya banyak dari saya. Jadi kita bisa manfaatkan strobis dengan alat yang ada. Kemudian tidak salah lagi, ada modifier namanya umbrella. Ini umbrellanya yang bisa ditaruh di dalam strobis, jadi kita bisa gunakan. Jadi enaknya strobis ini kita bisa memakai modifier yang ada dalam studio ya. Jadi kita bisa memakai softbox, kita memakai snoot, parabolik atau yang lainnya. Jadi sangat suka sekali saya dengan menggunakan teknik strobis ini ya. Semua modifier dan juga lighting kita gunakan dengan flash itu akan menghasilkan juga foto yang bagus dan berdimensi, berbeda sekali dengan jika kita memotret di body flash internal di body kamera. Ya teman-teman, demikian penjelasan singkat dan sharing kita mengenai teknik strobis dan pengenalan strobis dan apa-apa aja yang diperlukan untuk memotret strobis. Jika teman-teman ada pertanyaan atau ada pingin yang mau dibawakan pada workshop selanjutnya atau dalam video berikutnya, teman-teman bisa kasih komen di bawah ini, atau bisa ke Instagram kita atau ke fanpage juga bisa. Jadi selalu ikutin one-on-one kelas fotografi, dan selanjutnya setelah ini kita akan membawakan mengenai topik dari keuntungan menggunakan strobis. Jadi terima kasih buat teman-teman semua, stay tune di channel kita dan jangan kemana-mana. See you again. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di judul yang berbeda. Tetap di channel 101 Class Fotografi.